warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Strategi Belajar Matematika kelas PSPN 20E. Kami akan membahas mengenai teori konstruktivisme, kognitif, dan humanistik dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, yaitu Khairul Adrian, kemudian ada Asni Wardani Siregar, kemudian Ceria Glorintas Semiring, Elena Putri Sinaga, Gaby Gracia Limbok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konstruktivisme dan ciri-ciri teori konstruktivisme. Secara pengertian konstruktivisme, secara etimologi, kata konstruktivisme berasal dari konstruktif yang berarti bersifat membina, memperbaiki, membangun, dan kata isme yang berarti suatu paham. Konstruktivisme adalah suatu paham yang bersifat membina, memperbaiki, dan membangun jasa peserta didik dalam proses pembelajaran. Konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1710. Menurutnya, seorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Suparno dalam Veronica 2010. Perkembangan filsafat biasanya diawali dengan definisi realitas dan kemudian mendeskripsikan satuan-satuan lain yang termasuk dalam istilah definisi itu. Sebaliknya, menurut Phillips dalam Gretler 2011-22. Konstruktivisme secara umum berfokus pada filsafat pengetahuan, menyisihkan peran dari realitas eksternal dalam membentuk keyakinan. Artinya, konstruktivisme memberikan pesan besar pada proses sosial yang berfungsi sebagai kriteria untuk memenuhi konten isi pengetahuan. Menurut Sandstrom 2011, 389, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan untuk pembelajaran yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman. Berkaitan dengan definisi konstruktivisme, Iskandar Wasit 2011-62 berpendapat bahwa makna konstruktif berarti bahwa para peserta didik diajak menyusun kembali rencana dan mensimulasikan sebuah proyek kerja. Dalam konstruktivisme ditekankan metode pembelajaran kooperatif, generatif, strategi bertanya, inquiry, dan metakognitif. Dalam teori konstruktivisme, peserta didik diberi tugas-tugas yang kompleks, sulit namun realistis, kemudian mereka diberi bimbingan secukupnya untuk menyelesaikan tugas. Ciri-ciri teori konstruktivisme. Brooks dan Burroughs dalam Suprijono 2013 menjelaskan ciri-ciri konstruktivisme sebagai berikut. 1. Persentase materi dimulai dengan keseluruhan kemudian pindah ke bagian-bagian berikutnya. 2. Menekankan pada ide-ide dasar. 3. Guru mengikuti pertanyaan peserta didik. 4. Guru menyiapkan lingkungan belajar di mana peserta didik dapat menemukan pengetahuan. 5. Guru berusaha membuat peserta didik mengungkapkan sudut pandang dan pemahaman mereka sendiri sehingga mereka dapat memahami pembelajaran mereka. Fungsi-fungsi teori konstruktivisme. Beberapa fungsi teori konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, menghargai gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri. Hal ini berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Guru membangun dan mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikirannya. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog dan diskusi dengan guru atau siswa lainnya.
Dialog dan diskusi merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif. Hal ini sangat membantu siswa untuk mampu mengubah dan menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan dari orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuannya sendiri yang didasarkan atas pemahaman diri mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengemukakan gagasannya, maka dialog akan terjadi sangat bermakna. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam ini. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian, guru membantu para siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Pandangan teori konstruktivisme terhadap pembelajaran. Konstruktivisme menilai belajar sebagai proses operatif bukan figuratif. Belajar operatif berarti belajar memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum. Hal ini dapat digunakan pada berbagai macam situasi, sedangkan belajar figuratif hanya menilai belajar itu untuk memperoleh dan menambah pengetahuan. Konstruktivisme juga menekankan bahwa belajar adalah autentik, bukan artificial. Belajar autentik adalah proses interaksi seseorang dengan objek yang dipelajari secara nyata. Belajar bukan sekedar mempelajari teks-teks atau tekstual, tetapi yang terpenting ialah bagaimana menghubungkan teks itu dengan kondisi nyata atau kontekstual. Selain menekankan pada belajar operatif dan autentik, konstruktivisme juga memberikan kerangka pemikiran belajar sebagai proses sosial atau belajar kolaboratif dan kooperatif. Belajar merupakan hubungan timbal balik dan fungsional antara individu dengan individu lain atau kelompok. Sederhananya, belajar adalah interaksi sosial. Secara sosiologis, pembelajaran konstruktivisme menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan menyatakan bahwa integrasi kemampuan belajar kolaboratif dan kooperatif akan dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual. Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka saat bertemu dengan pemikiran orang lain dan saat mereka berpartisipasi dalam pencarian pemahaman bersama. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme. Yuki Chan pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif sehingga mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan juga guru dalam membina pengetahuan yang baru. Yang kelima, oleh karena siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi, maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Yang keenam, berpikir alam proses membina pengetahuan baru, sehingga murid akan berpikir untuk menyelesaikan masalah, merancang ide, dan membuat keputusan. Yang ketujuh, paham, dikarenakan murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, dan mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikan dalam semua situasi. Yang kedelapan, kemahiran sosial. Dan kemahiran sosial ini diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan,
dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kesembilan, nyaman. Karena terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, dan yakin, dan berinteraksi dengan lancar, sehingga mereka akan merasa nyaman belajar dalam membina pengetahuan baru. Yang ke-10, peserta didik akan lebih memahami konsep yang diajarkan, sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. 11. Melibatkan secara aktif, memecahkan masalah, dan menuntut keterampilan berpikir peserta didik yang lebih tinggi. 12. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 13. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan peserta didik terhadap bahan yang dipelajari. 14. Menjadikan peserta didik lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain, dan menanamkan sikap sosial yang positif di antara peserta didik. Nah, dan untuk kelemahan dari teori konstruktivisme ini terlihat dalam proses belajarnya, yakni peran guru sebagai pendidik itu kurang begitu mendukung. Kelemahan lain yang mungkin ditimbulkan dari teori konstruktivisme ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa akan berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti akan membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan baru. Sekian beberapa kelebihan dan kelemahan dari teori konstruktivisme. Mungkin masih banyak kelebihan dan kelemahan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang membahas mengenai persepsi terhadap informasi, pemahaman terhadap informasi, alur pikiran, serta formulasi dan produksi jawaban seseorang. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama ada menurut Brown, psikologi kognitif adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsi, memori, perhatian, bahasa dan pemikiran atau pengambilan keputusan. Sedangkan yang kedua, menurut Sternberg, psikologi kognitif adalah studi tentang bagaimana seseorang memandang, belajar, mengingat, dan berpikir mengenai informasi. Aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. Terdapat beberapa aliran kognitif konstruktivis yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, teori perkembangan mental dari Piaget. Melalui proses perkembangan mental, Piaget menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang tidak dapat diloncati atau dilewati. Tahap-tahapan tersebut adalah sensori, pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Yang kedua, teori pemahaman konsep belajar dari Brunner. Dalam teori pemahaman konsep belajar, Brunner menggunakan istilah discovery learning yang artinya adalah pengorganisasian dari hal-hal yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga, teori bermakna dari Ausubel. Ausubel berpendapat bahwa belajar merupakan asimilasi yang bermakna untuk peserta didik. Materi yang sudah dipelajari akan diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki dalam bentuk struktur kognitif. Nantinya, pengetahuan tersebut akan diorganisasikan ke dalam ingatan individu dalam suatu hierarki, mengurutkan materi pelajaran dari materi yang umum ke materi yang khusus. Dengan cara itu, maka proses belajar akan lebih bermakna bagi individu. Adapun yang keempat, teori medan dari Kurt Lewin. Lewin berpendapat bahwa perilaku seseorang berkaitan erat dengan lingkungan tempat perilaku tersebut ditampilkan. Lingkungan memegang peranan penting yang akan mempengaruhi perilaku individu. Misalnya, seorang anak dapat berperilaku agresif karena anak tersebut berada di lingkungan yang agresif. Yang kelima, teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky. Belajar adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.
Untuk itu, proses belajar pada teori ini tidak hanya ditentukan oleh lingkungan sosial saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan fisik. Melalui interaksi sosial, individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan maksimal. Proses belajar dari Vygotsky ini bersifat kooperatif dan dapat dengan mudah diterapkan. Aliran humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Kelebihan teori belajar humanistik. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar.